Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi. Sekarang kita masuk ke PB 5 dan 6 ya. Oke, materinya sebagai berikut. Oke, sebelum kita mulai kita baca doa basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kalian buka di halaman 83. Oke ya. Kita baca bersama-sama dulu ya. Ibu meletakkan kamper barus di lemari pakaian Tony. Seminggu kemudian Tony melihat kamper baru tersebut sudah tidak ada. Tony menjadi bingung. Nah, kamper barus itu ada ya. Itu yang warna-warni itu adalah kamper ya. Kamper barus yang untuk digunakan pewangi di dalam lemari. Oke, ibu menjelaskan bahwa kamper itu tidak hilang. Kamper tersebut mengecil dan lama-lama habis. Kamper tersebut berubah menjadi uap. Uap berbau wangi itulah yang dapat mencegah timbulnya jamur atau bau apek di dalam lemari. Jadi sudah jelas ya. Tadinya ada kamper di dalam lemari, ternyata kampernya itu bukan hilang. Yang ada kamper tersebut itu mengecil ya. Lama-kelamaan dia menjadi habis. Nah, terus dia itu berubah menjadi uap. Nah, uapnya itu atau wanginya itu yang mencegah timbulnya jamur ya. Oke, peristiwa yang terjadi pada kamper merupakan proses menyumblim. Nah, menyumblim itu apa sih? Menyumblim adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Perubahan benda gas menjadi padat juga disebut menyumblim. Di garis bawahi ya, pengertian menyumblim. Nah, di sini ada contoh nih, ada contoh peristiwa menyumblim. Ada 3 contoh. Di sini contohnya yang pertama, es krim yang dibiarkan pada ruangan terbuka lama kelamaan akan habis. Es krim dibuat dari gas CO2. Es krim biasanya digunakan untuk menjaga makanan atau minuman agar tetap dingin tanpa meninggalkan cairan. Saat dibiarkan udara terbuka, es krim lama kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas gitu ya. Proses atau perubahan dari es kering tersebut tadi sudah dijelaskan. Jadi awalnya itu dia bendanya itu dia apa? Bendanya itu dia benda padat ya. Lalu dia meninggalkan cairan. Nah, dia itu dibiarkan di udara terbuka. Nah, lama kelamaan habis terkena udara atau benda gas. Benda gas itu ada angin, ada asap, ada kabut, ada awan ya. Itu contoh benda gas. Catat ya, contoh benda gas itu ada angin, ada asap, ada kabut, ada awan. Oke, yang kedua. Terjadinya hujan salju, uap air, benda gas ya, yang terkumpul di awan akan berubah menjadi butiran salju atau benda padat. Ketika terkena suhu yang sangat dingin, butiran salju tersebut kemudian turun menjadi hujan salju. Lalu yang ketiga, pengharum mobil. Nah, biasanya nih kalian suka ada ya di mobil ayah kalian. Nah, pengharum mobil ini awalnya itu dia berbentuk padat. Nah, lama kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas ya. Gasnya itu diganti dengan harumnya atau baunya dari pengharum mobil tersebut. Gitu ya. Tadi kan udah dicatat kalau contoh benda gas itu ada apa tadi? Ada angin, ada asap, ada kabut, ada awan. Oke, lanjut ya. Nah, di sini juga ada proses perubahan wujud benda. Kalian bisa pahami ya. Nah, benda padat, ada benda cair. Nah, di sini ada prosesnya. Awalnya itu benda padatnya dia membeku, terus dia berubah menjadi mencair. Gitu ya. Ini adalah contoh-contoh dari perubahan wujud benda padat, cair, terus menyumblim, menguap gitu ya. Ini sudah ada contohnya. Lanjut. Nah, di halaman 91
Di situ ada contoh menjodohkan pasangan arti dari kata berikut. Nah, di sini mencair. Mencair itu apa sih? Perubahan wujud padat menjadi cair, berarti disebutnya mencair. Nah, kalau membeku kemarin apa? Pengertiannya menguap apa? Mengembun apa? Menyumlip apa? Nanti kalian ingat-ingat lagi, lalu kalian menjodohkan ya dari pengertian yang ada di samping gambar tersebut. Oke, nanti dikerjakan ya. Lalu di sini juga ada istilah pada kolom berikut. Nah, nanti juga di sini kalian isi ya, kalian kerjakan. Jadi yang pertama tugasnya itu menjodohkan yang ada di halaman 91. Lalu kalian tulis istilah pada kolom berikut ya. Nanti kalian lihat di PowerPoint ini, nanti kalian tulis jawabannya di buku tulis kalian, gitu ya. Oke? Lalu di sini ada membuat rangkuman perubahan wujud benda dalam bentuk buklet. Nah, di sini sudah ada ya. Membuat rangkumannya, langkah-langkahnya sudah ada. Yang pertama, lakukan tugas ini secara kelompok. Yang kedua, siapkan kertas karton ukuran A4 yang telah dipotong menjadi 2 bagian. Yang ketiga, adapun isi bukletmu adalah sebagai berikut: A, B, C, dan D. Halaman pertama berisi judul dan namamu atau nama kelompok. Yang kedua, halaman kedua berisi peta konsep. Peta konsep berisi bagian yang telah kamu buat sebelumnya. Yang C, halaman ketiga sampai seterusnya berisi menjelaskan secara rinci tentang setiap perubahan wujud benda yang telah kamu pelajari. Kamu juga dapat menambahkan gambar yang mendukung penjelasanmu. Yang D, halaman terakhir berisi kesimpulan dan tanggapanmu terhadap perubahan wujud benda di sekitar. Lalu yang nomor 2, hiaslah bukletmu semenarik mungkin. Yang ketiga, bukletmu dapat kamu gunakan untuk membantumu belajar nanti. Nah, ini adalah salah satu contoh membuat buklet ya. Tapi ini tidak menjadi tugas, ini hanya informasi terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya Ustazah infokan baru kita buat buklet ini ya. Oke, lanjut. Nah, di halaman 85 di sini ada berhitung. Masih sama ya sebelumnya, yaitu kita menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan pengukuran berat benda. Nah, di sini juga udah ada tangganya, ada kilogram, ada hektogram, ada dekagram, ada gram, ada desigram, ada sentigram, ada miligram. Ini adalah tangga berat benda. Masih ingat ya, kalau turun itu dikalikan 10, tapi kalau naik itu dibagi 10. Caranya masih sama seperti tangga meter. Oke. Nah, di sini ada cerita. Kita baca bersama-sama ya. Proses perubahan wujud benda juga bermanfaat untuk membuat makanan. Ibu ingin membuat kue. Ibu berbelanja bahan-bahan untuk membuat kue. Ibu membeli tepung terigu dan gula dengan berat seperti gambar berikut. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Berat tepung terigu mula-mula itu 1 kg 400 gram. Sisa tepung terigu 1 kg 400 gram dikurang 800 gram. Nah, seperti biasa satuannya harus disamakan dulu, yaitu menjadi gram. 1400 gram dikurang 800 gram berarti menjadi 600 gram. Yang kedua, berat gula mula-mula itu ada 1 kg 800 gram. Sisa gula yang pertama itu kita rubah lagi menjadi satuannya sama-sama gram. Berarti 1800 gram dikurang 1200 gram. Berarti sisanya adalah 600 gram. Nah, di sini ada soal nih. Sekarang coba kerjakan soal berikut. Untuk membuat seloyang kue bolu, ibu memerlukan 350 gram mentega. Berapa berat mentega untuk membuat 5 loyang kue? Nah, cara penyelesaiannya berarti seperti apa? Berarti 350 dikali 5. Tulis ya, 350 dikali 5. Dapat berapa berarti? Iya betul, dapatnya adalah 1750 gram.
Ingat ya, nanti kalian hitung lagi dengan cara perkalian. 350 dikali 5. Yang pertama 0 dikali 5, 5 kali 5, 3 kali 5. Seperti itu ya. Nah, terus lanjut akhirnya berarti tadi kan hasilnya 1750 gram. Kalau ditulis dengan satuan kilogram berarti 1 kilogram 750 gram. Gitu ya. Oke, bisa dipahami berarti. Lanjut. Nah, di sini juga ada memasangkan waktu dengan gambar jam yang sesuai. Lamanya suatu kegiatan dapat kita ukur dengan alat ukur waktu. Alat ukur baku untuk mengukur waktu adalah jam. Pada jam terdapat petunjuk satuan jam, menit, dan detik. Ada jam analog, ada juga jam digital. Di sini ada macam-macam jam. Ada jam analog, ada jam digital, ada jam digital dan analog. Di sini kalian bisa membedakan ya. Oke. Nah, selain jam, alat ukur waktu lainnya adalah stopwatch. Nah, stopwatch ini digunakan untuk mengukur lama kejadian dengan teliti hingga satuan sekon. Nah, caranya dengan menekan tombol saat mulai dan selesai kegiatan. Nah, alat ini biasanya digunakan untuk saat perlombaan olahraga. Nah, di sini juga kalian bisa lihat cara menggunakannya sebelum digunakan seperti ini gambarnya. Lalu setelah digunakan, maka menit, detik semuanya akan berjalan. Seperti itu ya. Nah, cara menghitung jam analog. Jarum pendek menunjukkan jam. Ingat ya, kalau jarum yang pendek itu menunjukkan jam dan jarum panjang menunjukkan menit. Nah, ingatin, kalau yang pendek itu jam, kalau yang panjang itu menunjukkan menit. Perpindahan jarum panjang sejauh 1 angka adalah 5 menit hitungannya ya. Oke, di sini ada soal seperti ini. Perhatikan gambar jam di samping. Jarum pendek menunjukkan angka 11, jarum panjang menunjukkan angka 1. Jam di samping menunjukkan pukul 11 lebih 5 menit. Jadi jarum panjangnya itu ada di angka 1, maka dihitungnya itu 5 menit. Seperti itu ya. Kalau misalnya contoh jarum panjangnya di angka 12. Lalu jarum pendeknya ada di angka 12. Lalu jarum panjangnya ada di angka 3. Berarti tadi kan jarum panjangnya di 1 itu kan hitungannya 5. Kalau 2 berarti 10. Kalau di 3 berarti 15. Berarti jam 12 lewat 15 menit. Seperti itu ya. Oke, nanti kalian tentukan jam berikut. Nanti diisi ya, dipindahkan di buku tulis. Nah, di sini menuliskan contoh pembagian tugas di sekolah. Kemarin kita sudah belajar atau mengetahui tugas-tugas dari masing-masing di sekolah. Siswa tugasnya belajar, guru tugasnya untuk mendidik anak didik, kepala sekolah tugasnya memimpin guru-guru, OB dan sebagainya. Kita kemarin sudah mempelajari. Nah, nanti di sini kalian baca ya. Gitu. Oke deh, lanjut. Menceritakan pengamalan melaksanakan tugas kelompok. Nah, di sini ada misalnya kalian sudah melakukan pekerjaan kelompok. Nah, di sini ada kalian disuruh menceritakan kembali bagaimana ketika mengerjakan tugas kelompok. Di sini ada 8 pertanyaan. Apa tugas kelompok yang kalian lakukan bersama? Siapa saja anggota kelompokmu? Apa saja tugas setiap anggota di kelompokmu? Apakah kamu senang dengan pembagian tugas dan kelompokmu? Apa tugasmu? Apakah kamu melakukan tugasmu dengan baik? Bagaimana perasaanmu ketika melaksanakan tugas sesuai peranmu tersebut? Apa manfaat yang kamu rasakan ketika mengerjakan tugas secara berkelompok? Jadi, ketika kalian sudah melakukan kelompok, nanti di sini akan ada pertanyaan. Tadi ada siapa aja di kelompok itu. Nah, kalian ketika pembagian tugas di dalam kelompok itu apakah kalian suka atau tidak suka? Terus tadi pembagian tugasnya rata atau tidak? Terus melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak? Jadi, ketika melakukan berkelompok nanti disuruh menceritakan pengamalannya. Nah, di sini ada pertanyaannya. Gitu ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin.
untuk materi pada hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Semoga apapun yang Ustazah jelaskan kalian bisa pahami dan mengerti. Nanti jika ada yang belum paham bisa hubungi Ustazah kembali gitu. Oke? Ingat pesan Ustazah ada 3, sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, menghormati dan membantu orang tua. 3 poin ini harus dilaksanakan setiap hari gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.